Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen Muhammad Sarofi dan teman-teman, selamat siang sebelumnya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan di segala aktivitas sehari-harinya. Langsung saja, kami dari kelompok pertama mata kuliah perbandingan sistem ekonomi dengan judul materi tujuan kebijakan ekonomi dengan rekan saya Mbak Utratul Mu'alimah. Langsung saja untuk pembahasannya sebagai berikut. Baik, langsung saja ke pembahasan terkait tujuan kebijakan ekonomi. Namun sebelum kita membahas lebih dalam terkait tujuan kebijakan ekonomi, tentunya banyak hal yang melatar belakangi terkait penetapan dari kebijakan ekonomi tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti sering mendengar terkait perkataan ekonomi. Ekonomi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos, berarti rumah tangga, dan nomos berarti aturan. Hal ini mengandung arti bahwasanya aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu rumah tangga, baik rumah tangga pembangunan, rumah tangga keluarga, rumah tangga badan usaha atau perusahaan, rumah tangga pemerintah. Terkait permasalahan pokok ekonomi, di sini ada dua permasalahan. Yang pertama yaitu permasalahan pokok ekonomi tradisional atau klasik. Menurut teori klasik itu sendiri atau ekonomi tradisional ada 3 permasalahan pokok yang setelah ini saya sebutkan. Untuk permasalahan yang pertama yaitu kita tidak akan lepas dari permasalahan produksi. Proses produksi dapat mencipta atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan manusia dapat terpenuhi jika barang atau jasa yang dibutuhkan tersedia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, produsen harus mengetahui barang atau jasa apa saja yang dibutuhkan dengan melakukan kegiatan produksi yang tepat, agar supaya mampu menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan di masyarakat. Untuk permasalahan ekonomi tradisional klasik yang kedua yaitu permasalahan distribusi, yaitu menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Semakin baik proses distribusi, maka barang atau jasa akan semakin tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat, dan menjawab masalah bagaimana produk bisa terdistribusi secara baik hingga sampai kepada yang membutuhkan. Permasalahan ekonomi selanjutnya yaitu masalah konsumsi, menyangkut kegiatan menghasilkan atau mengurangi kegunaan suatu barang atau jasa. Masalah yang muncul dalam kelompok konsumsi adalah memanfaatkan barang atau jasa dengan tepat. Jika tidak dapat memanfaatkan dengan baik, maka akan sia-sia. Masalah dalam konsumsi itu sendiri harus mampu dijawab oleh pelaku produksi agar dapat menyediakan barang atau jasa yang baik sesuai dengan yang dibutuhkan pada pihak konsumsi. Untuk yang selanjutnya yaitu pokok permasalahan dalam ekonomi modern. Bagi masyarakat modern, pemecahan masalah mengandalkan mekanisme harga di pasar yang merupakan proses yang berjalan atas dasar daya tarik menarik antara konsumen dan produsen yang bertemu di pasar. Mekanisme harga terbentuk karena pihak penjual dan pembeli secara bersama menemukan harga. Gerak yang muncul di pasar akan dapat memecahkan ketiga masalah pokok ekonomi yang ada di masyarakat. Hal-hal yang perlu dilakukan yang pertama yaitu permintaan konsumen menjadi penentu utama yang mempengaruhi berapa banyak barang yang akan diproduksi. Yang kedua, gerak harga
faktor produksi menentukan kombinasi yang digunakan produsen dalam proses produksinya. Gerak harga faktor-faktor produksi tersebut akan menjadi penentu bagaimana sumber-sumber ekonomi yang tersedia harus dipergunakan untuk memproduksi barang-barang. Bila harga faktor produksi naik, maka produsen akan menghemat penggunaan faktor produksi tersebut dan menggunakan faktor produksi yang lain. Untuk yang selanjutnya yaitu produksi akan menentukan distribusi barang yang dihasilkan untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi. Sangat dipengaruhi oleh distribusi barang atau jasa. Untuk yang selanjutnya yaitu tujuan kebijakan ekonomi. Ada beberapa hal yang melatar belakangi atau tujuan kebijakan ekonomi tersebut. Untuk yang pertama yaitu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tujuan ini dapat dicapai dengan bertambahnya kuantitas dan kualitas faktor-faktor produksi dalam jangka panjang seperti tenaga kerja, modal, dan teknologi, sehingga kapasitas produksi nasional terus bertambah dan dapat ditingkatkan. Pertumbuhan ekonomi perlu dijaga guna menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk yang kedua yaitu mewujudkan keadaan ekonomi yang stabil. Kebijakan ini dapat dicapai dengan kestabilan tingkat pendapatan dan penggunaan tenaga kerja yang penuh. Kekurangan pengeluaran agregat merupakan faktor yang terpenting dalam menimbulkan keadaan tersebut. Kebijakan pemerintah yang berusaha menambah pengeluaran agregat biasanya hanya mampu mengurangi pengangguran tapi tidak selalu dapat mencapai kegiatan perekonomian pada penggunaan tenaga kerja. Yang selanjutnya tujuan kebijakan ekonomi yaitu menghindari inflasi. Inflasi atau tingkat inflasi dapat dikendalikan dengan menjaga kestabilan dalam tingkat harga, kestabilan ekspor dan impor yang menjamin keamanan neraca pembayaran. Seringkali inflasi terwujud akibat permintaan agregat masyarakat yang berlebihan atau kenaikan dalam biaya produksi. Kebijakan pemerintah diperlukan untuk mengatasi masalah inflasi seperti ini. Untuk yang selanjutnya yaitu penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi. Tujuan ini sulit diciptakan sekaligus karena bagai dua sisi mata uang. Apabila kebijakan pemerintah meningkatkan pengeluaran, mungkin dapat meningkatkan kesempatan kerja, tetapi tidak dapat menjamin stabilnya harga-harga. Sebaliknya, jika kebijakan pemerintah mengurangi pengeluaran, memang dapat menekan inflasi, tetapi tidak mengatasi masalah pengangguran. Untuk kebijakan ini terkait penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi tentunya akan sangat bermanfaat. Yang selanjutnya yaitu neraca pembayaran yang tidak defisit. Tidak defisit berimplikasi kepada meningkatnya pengangguran. Sumber defisit neraca pembayaran di Indonesia adalah pada neraca transaksi berjalan dari jasa dan lalu lintas modalnya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemerintah di sektor keuangan dan perdagangan yang dapat menggairahkan ekspor dan investasi luar negeri. Yang selanjutnya terkait tujuan dari kebijakan ekonomi yaitu mewujudkan pemerataan dan keadilan pembangunan. Jika pembangunan ekonomi dan hasil-hasilnya terdistribusi secara adil antara golongan masyarakat dan daerah, maka kemakmuran suatu bangsa dapat dicapai. Sebaliknya, jika tidak tercapai keadilan, maka akan muncul berbagai gejolak seperti tuntutan melaksanakan otonomi khusus dan kegiatan sebagian daerah untuk mereka. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan akan dilanjutkan oleh rekan Nita saya.
Mbak Utrotul Mu'alimah. Kepadanya saya persilahkan. Pada slide kedua sudah dijelaskan tentang pokok permasalahan ekonomi. Dan yang kedua yaitu tujuan secara umum apa sih kebijakan ekonomi? Tujuannya kebijakan ekonomi itu apa? Nah, yang selanjutnya kita mau membahas tentang kebijakan ekonomi. Nah, kebijakan ekonomi itu sebenarnya lebih mengacu kepada tindakan pemerintah dalam mengambil kebijakan atau keputusan dalam bidang ekonomi. Kebijakan ini dapat pula mencangkup di dalamnya sistem untuk menetapkan sistem perpajakan, suku bunga, dan anggaran pemerintah, serta pasar tenaga kerja, kepemilikan nasional, dan otonomi daerah dari intervensi pemerintah ke dalam perekonomian. Kebijakan ekonomi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal dan yang kedua kebijakan moneter. Kita akan mengulas sedikit tentang kebijakan fiskal. Apa sih kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal atau kebijakan yang berhubungan dengan pajak adalah kebijakan ekonomi yang berasal dan dikeluarkan oleh pemerintah, yang dimana sisi pihak yang berwenang adalah Departemen Keuangan yang bersifat mengkaji, menganalisis, dan mengimplementasikan serta mengevaluasi sejauh mana penerapan kebijakan tersebut mencapai tingkat optimalnya, serta solusi yang harus diambil jika terdapat hambatan-hambatan yang timbul dari para wajib pajak tersebut. Kata fiskal sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu fiscus, yaitu nama seorang pemegang kuasa atas keuangan pada zaman Romawi kuno. Nah, ada satu hal yang ditonjolkan dari kebijakan fiskal ini, yaitu pengendalian pengeluaran dan penerimaan pemerintah atau negara. Kebijakan fiskal sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kebijakan penstabil otomatik. Kebijakan ini adalah bentuk-bentuk sistem fiskal yang sedang berlaku yang secara otomatis menimbulkan kestabilan dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal diskresioner, adalah langkah-langkah atau kebijakan dalam bidang pengeluaran pemerintah dan perpajakan yang secara khusus membuat perubahan ke atas sistem yang ada. Kebijakan fiskal diskresioner itu juga ada dua. Nah, jadi dari kebijakan fiskal sendiri ada dua, dan pada poin kedua di kebijakan fiskal diskresioner itu juga dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal ekspansi dan kebijakan fiskal kontraksi. Sebenarnya ada tujuan utama yang dikeluarkan dari kebijakan fiskal. Yang utama yaitu untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Itu adalah tujuan utamanya. Nah, adapun tujuan yang dikeluarkan dari kebijakan fiskal secara rinci itu ada beberapa. Dan ini yang pertama yaitu mencapai kestabilan perekonomian nasional, memacu pertumbuhan ekonomi, dan membuka kesempatan kerja yang luas dan mengurangi pengangguran. Yang selanjutnya yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang berhubungan dengan pengendalian jumlah uang yang beredar. Dalam hal ini, pihak yang bertanggung jawab adalah Bank Sentral atau yang disebut dengan Bank Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dijelaskan, kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang yang beredar dan atau suku bunga. Jadi kebijakan moneter sendiri itu dilakukan untuk mencapai stabilitas nilai mata uang. Pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan kebijakan ekonomi. Nah,
saya akan menjelaskan dari tujuan kebijakan ekonomi fiskal dan moneter. Tujuan utama yang dikeluarkan kebijakan fiskal adalah menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Dan ada beberapa tujuan yang lainnya, yaitu mencapai kestabilan perekonomian nasional, memacu pertumbuhan ekonomi, mendorong laju investasi, membuka kesempatan kerja yang luas, mewujudkan keadilan sosial, dan selanjutnya mengurangi pengangguran dan menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi. Selanjutnya yaitu dari kebijakan moneter. Dari kebijakan moneter sendiri tujuannya dibagi menjadi dua, yaitu yang bersifat kuantitatif dan yang bersifat kualitatif. Kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif adalah kebijakan umum yang bertujuan mempengaruhi jumlah penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian. Jadi kebijakan ini menyangkut beberapa. Yang pertama yaitu operasi pasar terbuka, yang kedua mengubah persyaratan cadangan minimum, yang ketiga mengubah tingkat suku bunga. Selanjutnya, kebijakan moneter yang bersifat kualitatif ini ada 2 poin. Yang pertama yaitu pengawasan pinjaman secara selektif, dan yang kedua pembujukan modal. Jadi yang dari pengawasan pinjaman secara selektif itu menentukan jenis-jenis pinjaman yang harus dikurangi. Selanjutnya yang pembujukan modal, yaitu bank sentral menghimbau serta membujuk bank-bank untuk melakukan suatu hal yang diarahkan oleh bank sentral itu sendiri. Misalnya pada saat terlalu banyak jumlah uang yang beredar, bank sentral bisa membujuk pada bank untuk mengurangi penyaluran kreditnya. Itu saja penjelasan sedikit dari saya tentang tujuan kebijakan ekonomi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.